Hai everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 5 film, dan kali ini gue udah nyiapin film-film keren tentang bencana tsunami yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata. Film bencana alam pada umumnya menampilkan plot yang selalu sama, serangkaian kehancuran selama berjam-jam dengan sentuhan kemanusiaan yang menggugah. Selain memberikan cerita yang menarik, pastinya film-filmnya juga dengan tema bencana tsunami memiliki emosi yang sangat mengena, apalagi diangkat berdasarkan dari kisah nyata. Oke, nggak usah panjang lebar, jadi langsung aja seperti biasa buat yang baru datang di channel ini atau juga belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi seputar film-film dari gua. Oke, ini dia 5 film tentang bencana tsunami berdasarkan dari kisah nyata. Film tentang bencana tsunami pertama ini dibuka dengan film yang dibuat bertepatan dengan peringatan 7 tahun terjadinya bencana tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004 yang lalu. Film ini berjudul Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa mengisahkan mengenai Delisa yang sedang menyambut datangnya hari ujian hafalan bacaan sholat. Oleh ibunya yaitu Salama, Delisa dijanjikan akan diberikan sebuah kalung emas yang memiliki inisial namanya jika dia nanti dapat lulus dari ujian hafalan bacaan sholat tersebut. Jelas saja Delisa kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menghafal seluruh bacaan sholat yang telah ditugaskan padanya. Hafalan Sholat Delisa harus gua akui memiliki beberapa momen yang dapat membuat penontonnya terhenyak dan bersimpati atas segala cobaan yang dilalui karakter-karakter yang hadir dalam jalan cerita film ini. Berbicara mengenai penggunaan latar belakang tragedi tsunami pada jalan cerita filmnya, tentu aja nggak akan lepas bagaimana sang sutradara film untuk menghadirkan special effect yang dapat membawa penonton pada nuansa terjadinya bencana alam tersebut. Hafalan Sholat Delisa juga sempat menghadirkan momen bencana tersebut ke dalam tata visualnya. Walaupun masih terlihat kasar, tapi it's okay lah untuk film Indonesia. Pokoknya buat kalian yang lagi nyari film keluarga dan sedih, film ini wajib banget masuk di list tontonan kalian. Film Hafalan Sholat Delisa ini disutradarai oleh Sony Gua Kasak dan dibintangi oleh Cantik Sukagirl, Reza Rahardian, Nirina Zubir, Al-Fathir Mukhtar, Mike Lewis, Hana Al-Rashid, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 22 Desember 2011 dan mendapat skor sebesar 6,8 di IMDb di vote dari 119 pengguna akun dengan di-rated semua umur. Film kedua ini diisi dengan film yang dibuat berdasarkan untuk mengenang mereka yang telah tiada pada tragedi tsunami Anyer pada tanggal 22 Desember 2018 silam. Film ini berjudul Kemarin. Film dokumenter ini menceritakan perjalanan band Seventeen sejak awal terbentuknya hingga akhir dipisahkan oleh maut dalam musibah yang mereka alami pada 2018 lalu. Kisah film Kemarin diawali dengan cerita band Seventeen dalam formasi lama mereka saat posisi vokalis masih diisi oleh Doni. Kemarin sebenarnya nggak hanya berpusat pada penceritaan Seventeen saat kejadian tsunami Selat Sunda. Film ini dimulai dengan menceritakan awal terbentuknya Seventeen sejak tahun 1999. Gak hanya sekedar diceritakan secara sekilas, kalian juga bisa menemukan detail terbentuknya Seventeen secara lengkap, hingga bagaimana mereka menemukan vokalis yang pada saat itu belum diisi oleh Ivan. Selain tayangan wawancara, film ini juga diselipi beberapa real footage yang berasal dari dokumentasi para personil Seventeen yang diambil sebelum bencana itu terjadi. Ketika mulai menceritakan tsunami yang menimpa mereka, barulah film ini mulai diisi beberapa rangkaian reka ulang bencana demi menceritakan bencana tersebut dari sudut pandang Ivan dan beberapa kru yang selamat juga. Kita juga dapat merasakan bagaimana keadaan mereka saat itu terombang-ambing di tengah lautan bersama puing-puing panggung dan mayat korban yang lainnya. Film Kemarin ini disutradarai oleh Upi Guava dan dibintangi oleh Rivian Fajarsyah, Herman Sikumbang, M. Awal Purbani, dan masih banyak yang lainnya. Film ini perdana pada 3 Desember 2020 dan mendapat skor sebesar 8,9 di IMDb di vote dari 13 pengguna akun dengan di-rated remaja. Film ketiga ini kejadian nyatanya hampir sama dengan film pertama dan diangkat dari kisah nyata juga, kejadian tsunami di negara Thailand pada tahun 2014 silam. Film ini berjudul The Impossible. The Impossible mengisahkan tentang tsunami yang berfokus di Thailand. Diceritakan sepasang suami istri yaitu Henry dan Maria beserta 3 anak laki-lakinya yaitu Thomas, Simon, dan Lucas yang sedang berlibur. Tsunami datang ketika mereka tengah bersantai di kolam renang sebuah kutek yang letaknya nggak jauh dari pantai. Mereka pun tergulung tsunami bersama jutaan orang lain dan saling terpisah.
Film ini memberikan cerita yang sangat menarik untuk ditonton sampai habis. Adegan demi adegannya bisa membuat gua sebagai penonton sering penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Efek spesial juga disuguhkan dalam film ini. Semuanya nampak nyata. Bagaimana mencoba menarik penonton ke perasaan takut dan putus asa yang merupakan pilihan hiburan yang sangat tepat. Film ini justru membuat penonton menyadari kengerian sebuah bencana alam dan kegigihan seseorang untuk bertahan hidup untuk ketemu lagi dengan orang yang mereka sayangi. Solidaritas dan keinginan untuk saling membantu di antara korban juga menjadi hiasan yang sangat mengharukan sekaligus melegakan. Kekuatan cerita The Impossible disempurnakan oleh kemampuan akting masing-masing dari para pemerannya. Film The Impossible ini disutradarai oleh G.A. Bayona dan dibintangi oleh Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Jackson, Wycliffe Andergast dan masih banyak yang lainnya. Film ini perdana pada 9 September 2012 dan mendapat skor sebesar 7,6 di IMDb di vote dari 200.000 pengguna akun dengan rated PG-13. Film Tsunami keempat ini diisi dengan film asal Norwegia yang diadaptasi dari kisah nyata. Kisah nyata soal kejadian bencana yang dahsyat terjadi di Geiranger Ranger, Norwegia pada tahun 1934. Film ini berjudul The Wave. The Wave bercerita tentang Christian, seorang geologis Geiranger yang menemukan fenomena aneh yang terjadi di Gunung Arkenes. Dia bersama timnya menemukan bahwa pendeteksi air di beberapa titik di gunung tersebut hilang di telan bumi. Fenomena aneh ini menuntut kisah keluarga Christian ke dalam perjuangan untuk menyelamatkan diri dari bencana itu. Yang patut dipuji dari film The Wave sendiri adalah visualisasi bencana tsunami yang bisa dibilang memuaskan jika mengingat ini bukan film yang berasal dari film Hollywood. Dari beberapa sumber yang gue baca, film ini membutuhkan 40.000 liter air setiap harinya agar adegan bencananya terlihat seperti nyata. Syukurlah semuanya nggak sia-sia, terbayarkan dengan visual keren dan mengerikan melihat gelombang setinggi 85 meter yang siap menghantam. Selain visualisasi bencananya yang nampak nyata, pemandangan-pemandangan di film ini juga nggak kalah memanjakan mata. Tentu aja memberikan kesan berbeda dibanding menyaksikan bencananya itu sendiri. Film The Wave ini disutradarai oleh Roar Uthaug dan dibintangi oleh Christopher Jonner, Anna Deltorp, Jonas Hoff-Ofterbro, Edith Hagnerud-Sande dan masih banyak yang lainnya. Film ini perdana pada 28 Agustus 2015 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb di vote dari 36.000 pengguna akun dengan di rated R. Film bencana tsunami terakhir ini diisi dengan film yang diadaptasi dari novel karangan Michael Getaugias dan Casey Sherman. Cerita novel tersebut diangkat dari tragedi yang menimpa kapal SS Panoleten pada tahun 1952. Film ini berjudul The Finest Hour. The Finest Hour bercerita tentang 4 kru angkatan laut yang berusaha menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam sebuah kapal minyak di tengah laut dengan badai yang sangat kencang. Mereka semuanya harus bisa survive di tengah laut yang mencekam dan sangat mengerikan untuk bisa kembali ke daratan. Semua film sebenarnya adalah kerja fiksi, tapi kita tetap lebih suka nonton film yang ditempeli dengan lebar dari kisah nyata. Mungkin alasannya sepele, karena kita suka nonton perjuangan orang-orang yang berhasil, apalagi kalau tokoh tersebut punya mimpi yang sama dengan kita. Itu benar-benar ada. Makanya nggak susah bagi The Finest Hour untuk memikat kita sebagai penontonnya. Drama penyelamatan ini dibuat untuk mengenang kisah 4 orang penjaga pantai yang mengarungi badai dalam sebuah misi penyelamatan setengah kapal tanker Pendleton. Film yang satu ini pokoknya wajib banget masuk di list tontonan kalian karena memberikan cerita yang sangat bagus, visualisasi yang sangat keren dan pemain dari bintang-bintang yang gokil banget. Semuanya menyatu yang mengakibatkan film ini dari awal sampai akhir enjoy untuk ditonton. Film The Finest Hour ini disutradarai oleh Craig Gillespie dan dibintangi oleh Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Eric Bana, Holliday Grainger, Kyle Gaynor dan masih banyak yang lainnya. Film ini perdana pada 29 Januari 2016 dan mendapat skor sebesar 6,8 di IMDb di vote dari 64.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film tentang bencana tsunami yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film-filmnya gue jamin keren-keren banget. Untuk kalian yang mau menambahkan film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gue, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus dan selalu support review film dari channel ini. Like video ini jika kalian suka dengan film yang gue rekomendasiin dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gue kurang menarik. Lalu share video ini, gue Are, see you in the next film. Kayak